Pak Made, silakan di-unmute dulu ininya ya. Silakan Pak Made. Oke, selamat pagi Adi. Materi saya sudah kelihatan di screen ya. Sudah kelihatan di slideshow. Pak, sudah. Ya. Peserta yang baru bergabung dan sudah bergabung, kalau sertifikat form yang saya di chat box. Selamat pagi saya. Selamat pagi kolega-kolega semua yang ada di KM. Terima kasih Dr. Adi yang mengundang saya untuk membicarakan sesuatu yang sebenarnya ini adalah memori yang lama tertinggal sedikit di dalam kepala saya, karena saya terakhir mungkin terlibat di dalam kesehatan masyarakat itu sekitar 10 tahun yang lalu di bidang akademis kesehatan masyarakat sebelum pindah ke Oxford dari Bali. Jadi di sini yang ingin saya bicarakan adalah bagaimana yang namanya jaringan sosial pribadi atau personal social network kaitannya dengan kemungkinan manusia atau masyarakat bisa melakukan, bisa tertular, kemudian bisa melakukan pencegahan dan juga bisa melakukan pemulihan terhadap pemulihan dari penyakit atau wabah yang dihadapi. Terima kasih. Jadi saya ingin kembali membicarakan tentang mereview sedikit tentang prinsipal daripada communicable diseases ini kalau kaitannya dengan interaksi antar manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau communicable diseases yang salah satu prinsip pertama yang pernah saya pelajari itu pernah saya baca itu harus diperkenalkan dari tempat lain ke tempat baru yang steril. Nah, kaitannya dengan personal network, pengenalan ini biasanya dilakukan berbanding lurus dengan namanya pola daripada migrasi dari individu ini dalam melakukan kontak atau interaksi dengan personal network-nya di mana-mana. Nah, kalau seandainya sebuah penyakit ini diperkenalkan ke sebuah personal network dalam bentuk masyarakat atau dalam bentuk keluarga, itu ada early adopter-nya. Kalau kita lihat misalnya di Bali, kalau seandainya anggaplah 20% atau 30% lebih penduduk di Bali itu bekerja di jasa pariwisata, itu semuanya memiliki potensi, baik jasa pariwisata internasional maupun domestik, itu semuanya memiliki potensi untuk menjadi early adapter dari sebuah budaya atau sebuah penyakit menular yang kemungkinan kalau konteksnya adalah penyakit menular airborne itu jauh lebih gampang. Kalau mode of transmission-nya adalah lewat airborne. Nah, kalau seandainya, early adapter ini bisa diidentifikasikan dari siapa yang berinteraksi dengan personal yang bukan dari bagian cohesive network-nya. Kalau kita melihat cohesive personal network itu, kalau kita melihat misalnya Bali sebagai sebuah cohesive personal network, nah sudah tentu orang yang datang ke Bali sebagai tamu atau sebagai berinteraksi secara bisnis dengan di Bali, mereka ini
kalau anggaplah misalnya orang Bali yang kebetulan pergi keluar kemudian balik lagi, dan ini juga kita anggap sebagai misalnya weak ties yang kemungkinan akan berinteraksi dengan personal network yang ada di Bali. Nah, setelah gradasinya itu lewat ada early adapter menerima penyakit ini, kemudian akan menyebar melalui personal network yang ada. Jadi kalau personal network di Bali ini ya kembali saya sampaikan ya nuclear family, kemudian yang berdasarkan kinship, dan juga di Bali itu orang Bali juga berinteraksi dengan tetangga-tetangga jauh lainnya yang kemungkinan akan melibatkan praktek-praktek yang ikut menyebarkan penyakit. Nah, sudah tentu setelah terjadi public infection, karena kohesivitas yang sangat tinggi di dalam personal network di Bali ini, kemungkinan sekali plateau efek dari penularan ini cepat sekali terdeteksi karena masyarakat ikut melakukan pendeteksian. Masyarakat hampir satu sama lainnya itu saling mengenal. Dia sakit gitu misalnya. Dan akan terjadi respon di dalam personal network itu akan melakukan apa yang mesti dilakukan supaya tidak seperti tetangga sebelah yang sakit seperti itu. Nah, yang dilakukan mungkin membaca dan lain-lain yang seperti ada sekarang ini. Jadi mungkin akan konteksnya itu konteks kalau seandainya tingkatan pencarian pengetahuan itu mungkin dari rumor dulu, ya ada seperti ini dan seperti itu sebelah sana, itu yang nggak jelas gitu. Kemudian menjadi bergosip ini akan menjadi konteksnya adalah sudah jelas kira-kira si A di tangga sebelah itu sakit, tapi belum jelas sakitnya seperti apa. Tetapi pada saat yang sama masyarakat atau personal network ini yang kohesif sudah mulai mengambil tindakan-tindakan tertentu, mungkin awalnya sangat negatif, bentuknya itu seperti pengucilan dan yang lain-lain, tetapi kemudian ada intervensi pengetahuan atau intervensi policy dari pemerintah yang mengatakan jangan begitu. Cohesive personal network ini akan bergerak cepat sekali, balik dia menjadi sebuah kekuatan yang positif. Sangat gampang untuk mengubahnya itu. Kekuatan positif artinya mencari konsensus bagaimana caranya supaya tidak sakit seperti si A itu, dan pada saat yang sama memitigasi semua konteks-konteks sosial negatif yang pernah dilakukan, misalnya pengucilan dan lain-lain. Nah, begitu juga kalau seandainya misalnya cohesive network ini berperilaku negatif gitu, misalnya ada berusaha untuk saling mengkebang gitu, saling melindungi terlalu berlebihan karena mungkin ada faktor takut diketahui oleh tetangga yang kebetulan memang bisa mengetahui dengan gampang, potensi untuk sebuah penyakit menular ini menjadi laten itu sangat besar juga. Misalnya kalau kaitannya dengan HIV/AIDS dan pemakaian narkotika, gitu. Keluarga misalnya ada seorang anak muda yang menjadi pemakai narkotika jarum suntik, kemudian keluarganya mengatakan wah dia itu belum mantap jadi manusia, belum dewasa, akhirnya dikawinkan. Itu artinya menyembunyikan, dikawinkan sehingga secara sosial kelihatan dia jadi sudah orang baik-baik. Nah, yang terjadi adalah latency dari apapun kemungkinan penyakit yang didapatkan dari praktek penyuntikan narkotika yang pernah dia lakukan. Kemungkinan kalau tidak HIV ya mungkin hepatitis C atau kemungkinan penyakit-penyakit yang lain. Dan ini pada saat yang sama, kalau seandainya kohesivitas dari personal network ini bisa dimanfaatkan untuk positif,
latensi atau kemungkinan adanya reservoir dari penyakit ini bisa dihilangkan. Karena semua orang ingin bertanggung jawab, semua orang ingin ikut bertanggung jawab supaya tidak ada penyakit ini di wilayahnya atau di personal network-nya. Nah, saya ingin mereview sedikit lagi gitu. Seperti ini kalau early adapter itu pada profilnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya early adapter ini memiliki kuantitas weak ties itu jaringan yang sifatnya tidak merupakan nyamuk beraya lekat, itu jauh lebih banyak. Dan biasanya selalu kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Nah, kalau seandainya semakin banyak kita memiliki weak ties, kalau seandainya lepas selain dari masalah turisme, kalau di Bali orang populer itu biasanya sering diundang undangan. Kalau seandainya di kalangan pemakai narkotika yang saya ketahui, itu ada individu-individu yang berfungsi sebagai jembatan dari satu personal network ke personal network yang lain. Ini yang biasanya rajin mengunjungi pasar narkotika. Nah, kalau kaitannya dengan yang sifatnya airborne, mungkin orang-orang yang populer sering diundang ke sana sini dalam bentuk misalnya kalau gampangnya di Bali mungkin yang saya ingat karena bapak saya pembaca lontar, dia sering sekali diundang ke desa ini, ke desa sana di luar kabupaten, dan dia merasa senang begitu karena dia merasa dihargai suaranya dan interpretasinya terhadap lontar-lontar yang dibaca itu bisa jadi bapak saya yang sangat populer ini adalah salah satu bentuk dari early adapter yang within the Balinese community tanpa harus melibatkan orang yang dari. Bli, mohon maaf waktunya 5 menit lagi, Bli. Ya, ya. Saya ingin langsung Nah, kalau seandainya kita melihat cohesive personal network dan kaitan yang terbentuk di Bali sekarang ini, yang yang dipengaruhi oleh perekonomian turisme yang ada, saya ingin menyampaikan saya melihatnya jauh lebih banyak hal-hal positif yang saya ingin menyampaikan hal-hal positif yang dibawa oleh sektor pariwisata ini di dalam pembentukan berbagai perspektif kesehatan. Nah, karena adanya turisme ini, orang Bali sekarang ini mungkin melihat perspektif kesehatan itu dari sudut bagaimana turis itu mengharapkan tingkat kesehatan yang ada. Misalnya kalau orang datang melancong ke Bali itu tidak ada yang ingin sakit, tidak ada yang ingin mati. Jadi di Bali pun orang mungkin mulai berpikir seperti itu, Pak. Dia jangan mati karena kalau yang sing mati nak luwung tuh hidupnya cara banyak cara turis itu. Gitu. Jadi berbagai macam hal kalau dulu biasanya orang misalnya
mencuci tangan sering sekali itu identik dengan cuma membasahi tangan. Nah, dan turis tidak mau turis karena keterlibatan kita dalam dunia pariwisata, akhirnya yang kita lakukan sekarang ini adalah mencuci tangan dalam perspektif higienitas. Nah, sudah tentu ini sangat berpengaruh positif di dalam berbagai macam pencegahan penyakit baik waterborne, baik airborne dan yang lain. Nah, karena adanya industri turisme yang sangat dominan di Bali, orang Bali ini selalu akan mulai memikirkan bagaimana supaya turis ini merasa nyaman di sini dari sudut kesehatannya, dan adopsi berbagai standar operational procedures, baik prevention, kemudian treatment dan pengobatan paliatif yang lainnya, itu berusaha di Bali itu sangat berusaha untuk melakukan itu, sehingga kalau misalnya turis yang datang itu merasa nyaman bahwa operational preventif ada, kemudian standar treatment kalau dia sakit. Dan yang terpenting lagi mungkin kaitannya sekarang ini, kalau di Bali orang tidak memiliki toilet itu mungkin menjadi sesuatu yang agak aneh. Karena ini mungkin sekali ada kaitannya dengan saat ini yang turis di Kemulis yang ada Thomas kalau tidak ada toilet. Dan semuanya itu ada kaitannya dengan bagaimana tingkat kohesivitas network dengan turis ini, walaupun itu sangat sekedar tidak menyambut beraya gitu, tapi mereka sangat penting. Jadi kaitannya dengan kemungkinan fungsi daripada personal network di Bali yang ada sekarang ini dari turisme ini, yang saya melihatnya bahwa Bali ini mungkin memiliki kemampuan untuk memobilisasi resource untuk merespon sebuah penyakit communicable diseases dalam prevention ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan mungkin tempat yang lain, dan kemungkinan jauh lebih efisien dan murah kalau seandainya dimanfaatkan dengan baik. Nah, sudah tentu ini diperlukan pengertian budaya dan sosial lokal, bagaimana memanfaatkan personal network Bali ini untuk melakukan pencegahan. Dan yang memayungi ini semuanya adalah industri yang memayungi responsiveness dari personal network di Bali ini menjadi bagus di dalam merespon communicable diseases ini dengan mengadopsi global social operational procedure untuk prevensi ini adalah economic interest. Gitu. Anggaplah kalau seandainya kita ini tidak mengikuti global social operational procedure untuk corona prevention, yang menjadi reperkusinya adalah industri pariwisata gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak mengikutinya dengan baik, tidak akan ada insurance, travel insurance yang biasanya juga memasukkan di dalamnya adalah health insurance untuk travel, itu menjamin pengobatan klien mereka itu kalau seandainya mereka sakit corona, baik di Bali atau sakit karena corona atau sakit yang lain, baik di Bali ataupun misalnya kalau pulang kembali ke negaranya. Jadi itu mengganggu kalau seandainya saya menjadi turis mau datang ke Bali, yang saya pikirkan ke sana itu adalah apa saja ada penyakit di sana. Apakah saya perlu vaksinasi di sini? Terus saya konsultasi dengan asuransi saya, apakah ini sakit ini ditanggung atau tidak ditanggung. Nah, kalau konteksnya adalah wabah seperti ini, tidak ada travel insurance yang akan mau menanggung
biaya dari pengobatan penyakit yang dianggap sebagai wabah. Jadi sudah tentu kalau seandainya saya sakit nanti sampai di Bali karena corona, saya harus keluar uang sendiri, dan kalau seandainya saya orang asing di Bali dan tidak punya BPJS itu mahal. Maaf. Nah, sebelum habis, saya ingin mengajukan pertanyaan seperti ini. Pertanyaan saya terakhir. Pada kita semua di Bali dan siapa saja yang di Bali. Kalau saya melihatnya, personal network yang ada di Bali itu sudah berkali-kali mungkin 1942 banyaknya melakukan praktek bagaimana mengontrol social distancing yang merupakan sebenarnya bagian utama dari upaya pencegahan penyebaran any airborne disease. Nah, yang terjadi di sini adalah orang Bali selalu sepertinya mengatakan bahwa kita sudah melakukannya sejak lama, tapi pada saat yang sama itu tidak ada SOP yang bagaimana nanti bisa mengukur kapan terjadinya plateau effect akibat dari penerapan traditional social distancing yang sudah kita lakukan. Sudah tentu menurut saya kalau seandainya nanti dipilihnya model prototype social distancing, indigenous social distancing berupa nyepi yang sudah biasa dilakukan di Bali ini, itu menurut saya harus dilengkapi dengan protokol-protokol modern pencegahan dan manajemen daripada penyakit menular di masyarakat yang harus didesain oleh saintis yang ada. Nah, di sini menurut saya mungkin kalau dari nyepi yang seolah-olah dikuasai oleh para definisinya dikuasai oleh para tradisionalis di Bali ini, tidak bisa, menurut saya harus rela menyerahkan ini. Kita punya modal infrastruktur untuk social distancing, tolong pakai ini dan silahkan diisi dengan segala macam instrumen yang bisa measure efektivitas daripada social distancing ini dan traditional social distancing. Dan begitu juga misalnya di para profesional public health ini, mungkin kita mencari hak untuk artinya choose and pick yang mana bagian yang mana dari infrastruktur traditional social distancing Bali ini yang perlu kita pakai. Kalau seandainya kita melihat dari personal network yang ada, itu pecalang mungkin tetap perlu, sangat perlu, karena mereka yang tahu bagaimana siapa yang akan mau pergi kemana dan apa keperluannya, dan bagaimana misalnya mengatur apakah pasar social distancing yang mesti harus dilakukan di pasar tradisional, mereka bisa mengatur misalnya siapa yang harus berjualan barang apa yang dibutuhkan, dan ini hak-hak tradisional mereka ini dijamin oleh undang-undang tradisional yang ada, yang mungkin ada kaitannya dengan spiritual dan lain-lain. Nah, ini hal-hal yang perlu ditimbang. Kalau saya melihatnya, mungkin kita di Bali yang memiliki indigenous ingredient untuk social distancing ini perlu dimanfaatkan dengan lebih baik dalam tatanan modern sebagai methods of public health method in communicable diseases prevention. Oke, terima kasih. Terima kasih Blimade presentasinya tentang personal network yang dalam kaitannya dengan social distancing dan bagaimana pembatasan sosial terkait dengan penanggulangan COVID.
Selanjutnya langsung saja kita minta bergabung Dr. Sutarse untuk presentasi kedua. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, saya persilakan bisa bertanya lewat chat box atau nanti bisa angkat tangan di kalau di layarnya itu sebelah kanan sebelah namanya ada tanda angkat tangan itu ya. Nanti setelah pembicara yang kedua. Ya. Untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Sutarse. Ya, selamat sore teman-teman semua dan terima kasih Dr. Adi sudah sudah bersedia mengorganisir kegiatan ini. Jadi kelihatan enggak? Ya, kelihatan. Oke. Jadi terima kasih Blimade atas penjelasannya dan ini juga nanti akan berkaitan sedikit dengan beberapa komponen yang ingin saya sampaikan di akhir sesi nanti. Jadi saya diminta untuk membahas sedikit berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia, khususnya melihat dampak sosial dan juga upaya untuk melakukan mitigasi terhadap dampak sosial khususnya bagi masyarakat miskin di Indonesia. Jadi mungkin ini lebih general, kalau tadi presentasi pertama lebih grounded dengan realita yang ada di Bali. Kalau mungkin presentasi saya mungkin akan lebih berlaku untuk konteks Indonesia. Sebagai pembuka, ini adalah situasi Indonesia saat ini. Jadi kalau kita lihat per kemarin itu kita masih ada 375 kasus baru. Tapi kalau kita lihat kecenderungan kasus ini terus mengalami peningkatan. Jadi pada per kemarin kita memiliki total kasus 7.135 dengan case fatality rate itu sebesar 8,6%. Namun ketika membaca data-data ini, yang perlu diperhatikan adalah proporsi tes di Indonesia masih sangat. Dok. Screen-nya belum ini, kontennya belum di-share. Kontennya belum kelihatan. Oke, coba. Sutarse ya bisa di-share PowerPoint-nya. Kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Ya. Oke. Jadi ini adalah situasi kita di Indonesia sampai kemarin. Itu kasus baru per 22 April itu 375 dengan total kasus sampai kemarin itu 7.135. Case fatality rate untuk Indonesia itu masih cukup tinggi, itu 8,6%. Ini adalah salah satu case fatality rate yang termasuk tinggi di dunia. Namun yang perlu kita perhatikan ketika membaca data ini adalah proporsi tes kita masih sangat rendah. Jadi per kemarin itu belum mencapai 50.000 tes yang dilakukan. Atau kalau kita hitung proporsinya itu hanya sekitar 184 tes per 1 juta penduduk. Nah ini masih sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara. Kita contoh saja misalkan Singapura itu tesnya lebih dari 16.000 per 1 juta penduduk. South Korea misalkan yang sudah berhasil meratakan atau melandaikan kurva epidemi itu sekitar 11.000 per 1 juta penduduk. Jadi Indonesia masih punya PR yang cukup berat untuk meningkatkan cakupan testing untuk mendeteksi COVID lebih cepat. Ini adalah modeling yang dilakukan oleh Bappenas bekerja sama dengan FKM UI. Jadi kalau kita lihat pada grafik pertama, tanpa intervensi sebetulnya diestimasi oleh tim UI ada sekitar lebih dari 2 juta kasus nanti yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Dan apabila dilakukan intervensi yang cukup ketat, seperti pembatasan sosial skala besar dan deteksi dini, itu total kasus yang butuh perawatan itu bisa ditekan sampai kurang dari 500.000. Jadi ini adalah salah satu dasar pertimbangan mengapa pembatasan sosial berskala besar terus disuarakan di tingkat nasional.
Kalau kita lihat secara keseluruhan, mungkin teman-teman sudah melihat grafik ini di berbagai media. Jadi saya bawa kembali ide atau gagasan dari pendekatan kesehatan masyarakat secara umum sebetulnya adalah untuk melandaikan kurva pandemi sehingga sistem kesehatan kita mampu menampung kasus-kasus yang memang membutuhkan perawatan di tingkat rumah sakit. Kalau kita lihat secara umum tujuan utama dari pendekatan Kesmas yang sudah dilakukan itu sebetulnya ada 3. Secara keseluruhan, 1 untuk menekan laju penularan, khususnya dari kasus-kasus yang tidak menunjukkan gejala atau asymptomatic cases. Kemudian juga untuk menekan beban sistem kesehatan. Jadi sehingga sistem kesehatan kita masih mampu menampung kasus-kasus yang memang membutuhkan perawatan di tingkat rumah sakit. Dan yang terakhir adalah untuk menurunkan angka kematian. Jadi secara umum ini adalah tujuan dari pendekatan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah social distancing atau physical distancing. Ini merupakan fokus bahasan kita pada hari ini. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini sebetulnya diatur oleh beberapa keputusan. Kita lihat dasar hukumnya sebetulnya cukup kuat. Ada 3 dasar hukumnya. Yang pertama keputusan Presiden nomor 11, kemudian diturunkan lewat peraturan pemerintah nomor 21 dan aturan teknisnya dirumuskan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020. Kalau kita lihat sebetulnya isi dari Permenkes Permenkes nomor 9 tahun 2020 secara umum sebetulnya mengatur tentang tujuan, dasar pertimbangan, mekanisme dan bentuk dari implementasi pembatasan sosial berskala besar. Yang menarik sebetulnya adalah mekanisme yang diusulkan oleh Kemenkes bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar itu adalah melalui mekanisme usulan daerah. Jadi menurut saya ini cukup problematis karena masing-masing daerah akan menginterpretasi situasi epidemiologi, kemudian dukungan sumber daya dan teknis operasional di wilayah masing-masing, termasuk juga pertimbangan ekonomi, sosial budaya, dan unsur keamanan itu akan sangat bervariasi. Sehingga implementasi dari PSBB nanti ke depannya akan tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi ini menurut saya satu hal yang perlu kita cermati bersama. Perlu kita lihat dasarnya mengapa dipilih usulan daerah. Kemudian untuk Bali, apakah sudah saatnya melakukan PSBB? Itu juga menjadi bahan refleksi bagi kita bersama. Kemudian kalau kita lihat PSBB mungkin memiliki banyak sekali dampak positif secara public health atau kesehatan masyarakat. Namun kita juga harus memikirkan dampak sosial yang timbul dari implementasi PSBB. Ini adalah beberapa rekaman yang saya coba lihat dari TV One. Jadi banyak sekali sebetulnya kisah-kisah yang cukup menarik berkaitan dengan bagaimana kelompok masyarakat marginal atau kelompok ekonomi lemah mengalami kesulitan ketika PSBB diberlakukan. Saya pikir ini menarik untuk dilihat karena kalau kita lihat struktur tenaga kerja di Indonesia, itu hampir 60% struktur tenaga kerja kita adalah bekerja di sektor informal. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan penting karena dampaknya adalah masyarakat akan kehilangan sumber pendapatan utama. Jadi ini adalah salah satu dampak sosial yang harus segera dimitigasi oleh pemerintah pusat ataupun oleh pemerintah daerah. Kemudian kalau kita lihat proyeksi kemiskinan berkaitan dengan COVID-19 ini juga cukup menarik sebetulnya. Ini adalah modeling yang dilakukan oleh Semeru, salah satu lembaga riset di Jakarta, dengan asumsi penurunan, dengan asumsi dampak yang sangat kecil pada struktur ekonomi Indonesia, itu akan terjadi peningkatan kemiskinan dari 9,2% menjadi 9,7%. Artinya ada sekitar 1,3 juta penduduk miskin baru yang akan timbul sebagai akibat dari COVID-19. Kemudian kalau diterapkan skenario terburuk, itu akan meningkat menjadi 12,4%. Artinya ada sekitar 8,5 juta penduduk miskin baru di Indonesia. Jadi dampak COVID-19 termasuk intervensi-intervensi yang sudah dilakukan itu cukup signifikan kalau kita lihat kepada struktur ekonomi dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Kalau coba kita bagi menjadi beberapa klaster, ini adalah potensi
mungkin bukan potensi lagi, beberapa sudah bisa kita lihat dari dampak pemberlakuan PSBB. Kalau kita lihat secara langsung, dampaknya kepada pendapatan masyarakat tentu akan sangat terasa bagi pekerja di sektor informal. Jadi penurunan pendapatan bagi pekerja di sektor informal, khususnya pekerja harian atau buruh harian, itu sangat kentara efek dari penerapan PSBB. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan dampak langsung, itu penurunan daya beli masyarakat yang memang sudah terbatas. Jadi kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu sebagian besar purchasing power-nya sekitar $2 per hari. Jadi kalau PSBB diberlakukan, kelompok ini akan mengalami dampak yang lebih berat. Jadi daya beli mereka akan mengalami penurunan yang memang tanpa COVID-19 pun sudah sangat terbatas. Kemudian kalau kita lihat secara sosial itu ada banyak sekali potensi dampak yang belum bisa kita lihat efeknya sekarang. Misalkan saja yang pertama yang cukup signifikan itu adalah ketersediaan dan distribusi bahan makanan. Jadi ini menurut saya penting karena ketika bahan makanan tidak tersedia, yang kemungkinan lahir adalah chaos. Kemudian apabila chaos lahir, ini juga akan menimbulkan apa yang kita sebut sebagai civil unrest atau protes dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu isu yang perlu dipertimbangkan ketika memperlakukan PSBB. Kemudian PHK dan angka pengangguran juga akan mengalami peningkatan. Memang belum ada data yang bisa saya tampilkan, tapi ini adalah salah satu potensi yang perlu kita ikuti terus bagaimana nanti PSBB berdampak ke peningkatan angka pengangguran. Kemudian yang sedang banyak dibicarakan adalah arus migrasi balik. Ini juga menurut saya penting karena keterbatasan daya beli, kemudian pengurangan kesempatan kerja di kota-kota besar, ini akan mengakibatkan banyak pekerja migran di kota besar akan kembali pulang ke daerah asalnya. Dan ini juga berdampak pada penularan dari kasus COVID-19. Kemudian risiko bangkrut usaha kecil dan menengah ini juga sangat penting. Bedanya antara COVID-19 dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 98 itu adalah karena pekerja usaha kecil dan menengah di Indonesia. Jadi pada krisis 98 itu tidak berdampak signifikan bagi kelompok ini. Namun pada COVID-19 justru yang paling kena dampak besar itu adalah kelompok pekerja usaha kecil dan menengah. Jadi ini juga menjadi satu hal yang cukup penting. Kekerasan domestik walaupun belum ada bukti, ini bisa kita ramalkan mungkin akan mengalami peningkatan di tengah himpitan ekonomi. Jadi ini juga satu hal yang mungkin perlu kita lihat dan pantau terus. Kemudian yang pasti terjadi itu adalah fiskal defisit. Dan seperti tadi, peningkatan angka kemiskinan ini sudah diprediksi dan angkanya cukup signifikan. Nah, untuk kesehatan, itu yang kemungkinan akan terjadi adalah penurunan terhadap layanan kesehatan. Ini juga perlu kita cermati bersama bagaimana layanan kesehatan di luar COVID itu jangan sampai terpengaruh. Kemudian yang kedua, itu kemungkinan besar akan terjadi peningkatan prevalensi malnutrisi, kemudian juga kelaparan dan eksaserbasi dari berbagai penyakit-penyakit kronis. Dan yang terakhir itu barangkali berkaitan dengan potensi kesehatan mental. Saya tidak terlalu melihat data-data berkaitan dengan kesehatan mental, tapi saya pikir ini juga satu dampak yang perlu kita pertimbangkan bersama ketika merancang strategi mitigasi. Nah, jadi dalam penanggulangan COVID, kita tidak bisa melihat risk sebagai satu realita yang tunggal. Jadi risk itu sebetulnya sifatnya sangat multidimensional. Dan saya pikir kelemahan dari pendekatan public health justru ini, karena dia melihat risk itu dari perspektif kesehatan saja. Sementara ketika berhadapan dengan COVID-19, itu ada risiko sosial, risiko ekonomi, risiko budaya, dan bahkan risiko politik yang harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua itu kerentanan masyarakat juga berlapis. Ini juga satu hal yang perlu kita pertimbangkan ketika merancang strategi mitigasi sosial. Misalkan kerentanan pekerja formal dan buruh harian itu berbeda. Juga pebisnis online dan pedagang kaki lima ini memiliki kerentanan yang berbeda. Jadi mereka juga membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Kemudian kepatuhan terhadap intervensi PSBB juga sangat ditentukan oleh kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi khususnya kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Jadi kalau kita lihat pada tayangan ini, itu sebetulnya di dalam rumah saja ya mereka matinya karena kelaparan. Kalau mereka keluar, mereka matinya karena COVID-19. Jadi ada tension di situ antara risiko kesehatan atau risiko ekonomi. Jadi ini harus dikelola dengan baik bagaimana mencari jalan tengah dalam penanggulangan COVID-19. Nah, upaya mitigasinya bagaimana? Saya pikir prinsip dasarnya adalah kembali lagi kita harus memperhitungkan berbagai dimensi risiko, tidak saja fokus pada risiko kesehatan, namun juga memikirkan risiko ekonomi, sosial budaya, dan bahkan politik dalam implementasi PSBB. Kemudian yang harus dikedepankan itu adalah bukan public health, tapi human security. Jadi bagaimana supaya penanggulangan yang dirancang itu memikirkan betul aspek keamanan dari perspektif kesehatan, ataupun dari perspektif sosial, ataupun dari perspektif ekonomi. Kemudian yang menjadi kunci adalah upaya penanggulangan harus melindungi kelompok rentan. Jadi khususnya masyarakat dengan kerentanan ekonomi dan kelompok-kelompok marginal. Jadi kelompok ini harus betul-betul dilindungi sehingga mereka tidak semakin terpinggirkan oleh upaya penanggulangan COVID-19. Fokus aksinya saya bagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah jaminan sosial. Jadi ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan jumlahnya cukup fantastis sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di situ berbagai program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, misalkan dana program Keluarga Harapan, misalkan untuk 10 juta keluarga itu dialokasikan sekitar 37,4 triliun. Atau misalkan dana desa untuk program Bansos itu dialokasikan sebesar 21 triliun. Kemudian kartu sembako misalkan itu juga dialokasikan 43,6 triliun. Jadi sebetulnya jumlahnya sudah cukup besar kalau kita bandingkan dengan total pendapatan dari pemerintah Indonesia. Namun ada isu berkaitan dengan jaminan sosial. Ini yang pertama adalah time frame. Jadi sangat lama sekali dari kebijakan ini dikeluarkan sekitar pertengahan Maret, distribusinya sampai sekarang pun belum merata. Jadi ada isu berkaitan dengan rolling out dari program jaminan sosial tersebut. Kemudian yang perlu menjadi catatan penting buat kita semua itu adalah mekanisme distribusinya. Jadi saya pikir pemerintah masih menggunakan penerapan poor targeted, belum berani melakukan satu pendekatan yang universal. Tapi kalau kita lihat sebetulnya realita masyarakat kita, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian besar sebetulnya masyarakat Indonesia purchasing power-nya itu masih sangat rendah. Hampir setengahnya atau lebih dari setengah penduduk Indonesia itu sekitar $2 atau kurang dari $2 per hari purchasing power-nya. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia sebetulnya rentan secara ekonomi. Kemudian kalau kita lihat ini adalah penerapan yang berbasis poor targeted, itu inclusion error-nya sangat tinggi. Jadi inclusion error-nya itu sebesar 71%. Jadi 70% penduduk yang seharusnya tidak mendapat jaminan sosial itu mendapatkan jaminan sosial kalau kita pergunakan pendekatan berbasis kemiskinan. Jadi kalau kita lihat data ini secara kolektif, saya pikir ini sudah saatnya pemerintah Indonesia memikirkan pendekatan yang lebih universal, tidak lagi poor targeted. Memang akan membawa implikasi pada pendanaan. Kemudian fokus aksi yang kedua, ini disinggung dengan sangat baik oleh Blimade tadi. Saya mengemasnya sebagai penguatan kapasitas komunitas. Jadi betul sekali mereka adalah first responder untuk berbagai krisis, termasuk krisis kesehatan masyarakat seperti COVID-19. Jadi peran mereka sangat banyak, meliputi identifikasi kelompok rentan, kemudian sistem-sistem komunitas yang ada itu bisa membantu proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial, kemudian bisa memberikan informasi yang tepat dan konsisten kepada berbagai lapisan masyarakat, kemudian pengawasan berbasis komunitas, seperti yang disampaikan oleh Blimade tadi menggunakan pecalang misalkan, ini adalah salah satu kekuatan dari sistem komunitas kita. Kemudian mengawal pemanfaatan dana desa, ini juga menjadi penting karena program jaminan sosial itu sangat rentan korupsi.
Jadi sehingga proses implementasinya perlu dikawal dengan baik dari level bawah. Kemudian dia juga bisa atau komunitas juga bisa memberi berbagai bentuk dukungan sosial, jadi sesuai dengan situasi masing-masing wilayah. Kemudian isunya juga sayangnya kapasitas atau sistem komunitas itu masih sporadis, jadi belum terorganisir dengan baik. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana pemerintah atau pemerintah pusat ataupun pemerintah lokal itu mampu mendorong lahirnya satu bentuk solidaritas yang organik. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita bisa meleverage sosial kapital yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Kemudian kita juga perlu memikirkan berdasarkan konteks masing-masing wilayah, strategi untuk penguatan sistem komunitas yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, menurut saya yang cukup penting itu adalah koordinasi, dan kegagalan Indonesia di awal-awal terjadinya pandemik itu adalah lemahnya koordinasi, baik koordinasi vertikal ataupun koordinasi horizontal. Jadi terkait dengan PSBB, itu kita perlu kesamaan bahasa dan persepsi terkait dengan implementasi PSBB. Jadi barangkali Permenkes itu menyarankan diusulkan oleh daerah, tapi menurut saya yang lebih tepat harusnya nationally implemented. Jadi pusat yang menentukan wilayah mana yang memerlukan PSBB dan wilayah mana yang memang tidak membutuhkan PSBB. Atau mungkin harus diimplementasikan secara nasional. Dan pertimbangannya saya pikir nanti adalah sosial ekonomi dan budaya. Kemudian mekanisme koordinasi yang lebih terpadu ini sangat diperlukan. Cukup terlambat tapi masih ada ruang di situ untuk memperbaiki mekanisme koordinasi vertikal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, ataupun horizontal lintas kementerian. Ini juga masih banyak sekali konflik-konflik antar kementerian dalam pelaksanaan PSBB. Ini juga perlu untuk diperbaiki. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan cakupan, bisa menggunakan skema pendanaan pusat dan daerah. Jadi ada beberapa daerah yang memang sudah mampu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah kerja mereka masing-masing. Sehingga dana dari pemerintah pusat nanti bisa dialokasikan untuk daerah-daerah yang memang memiliki fiskal capacity yang rendah. Kemudian isu berkaitan dengan koordinasi, tentu saja ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, kemudian kapasitas dan kerentanan masing-masing daerah. Ini saya pikir menjadi penting untuk pemerintah lokal. Kemudian yang kedua itu adalah mekanisme untuk mencegah overlapping program, kegiatan atau anggaran. Ini juga menjadi satu catatan penting supaya nanti program yang berlangsung di tingkat lokal itu tidak merupakan duplikasi dari anggaran atau program yang sudah direncanakan atau dialokasikan oleh pemerintah pusat. Kemudian sebagai penutup, saya pikir ini key points-nya sekali lagi bahwa pandemi COVID termasuk upaya penanggulangannya nanti bersifat multidimensional, sehingga risk harus dilihat secara holistik, tidak saja berkaitan dengan risiko kesehatan, tapi juga mempertimbangkan risiko ekonomi, sosial, dan bahkan risiko politik itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pendekatan public health sangat esensial dan perlu kita dukung. Namun sekali lagi dia masih insufficient, jadi dia harus dilengkapi dengan berbagai pendekatan lain untuk memitigasi dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat marginal. Jadi yang kita perlukan sebetulnya adalah satu pendekatan lintas bidang, tidak saja dari kesehatan masyarakat, namun juga berbagai intervensi ekonomi, sosial budaya, dan bahkan intervensi politik. Jadi saya pikir itu dulu Dr. Adi, jadi supaya kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sutarso, sangat menarik sekali. Langsung ke topik utama kita ya, bagaimana memitigasi risiko, terutama risiko sosial akibat pembatasan sosial di Indonesia. Jadi memang kita di sektor kesehatan selama ini mungkin fokusnya ke public health, dominannya ya ke penyakit, mencegah sebisa mungkin supaya penyakit tidak menular dengan cara yang berbagai macam cara, tapi kita lupa berbagai dimensi yang tadi disebutkan oleh Dr. Sutarso. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya persilakan untuk angkat tangan. Untuk sekarang ada satu pertanyaan, Dr. Sutarso. Saya mungkin bisa share pertanyaan dari
tunggu sebentar. Jadi dari Ibu Niketut Yasmini ya, selamat siang, mau bertanya, manajemen COVID dengan PSBB ini akan menimbulkan meningkatnya kemiskinan yang berakibat pada penurunan daya beli yang terjadi di beberapa negara, dampak di bidang ekonomi yang signifikan. Nah, kalau kita lihat apakah kasus kematiannya, apakah ada murni hanya dari COVID tanpa ada penyakit penyerta lain, bagaimana menurut Bapak-Bapak narasumber tentang teori konspirasi yang saat ini muncul, di mana ada yang mengungkapkan bahwa belum ada angka kematian yang dinaikkan agar melihat COVID ini sangat serem. Terima kasih. Jadi, silakan Dr. Sutarso atau Bli Made Setiawan untuk memberikan tanggapannya. Siapa duluan? Bli Made mau duluan atau saya duluan, Bli? Silakan Dr. Sutarso, mungkin dari depan mic. Oke. Ya, jadi betul. Jadi meningkatnya kemiskinan ini tidak hanya dari proyeksi di Indonesia dan hampir di semua negara itu sebetulnya akan meningkatkan kemiskinan. Permasalahannya adalah banyak negara-negara maju yang memang mereka sudah siap secara secara kolektif untuk mengatasi risiko kemiskinan. Contohnya misalkan negara-negara maju seperti Australia itu pengeluaran atau defisit dari penanggulangan COVID ini sangat besar, jadi beberapa triliun dolar. Tapi pemerintahnya memang sudah punya cadangan dana untuk memitigasi dampak-dampak tersebut. Nah, hal yang sama itu tidak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia misalkan atau India misalkan. Jadi kalau krisis semacam ini terjadi, itu memang pemerintah kita tidak siap untuk memitigasi potensi dampak yang akan muncul. Jadi saya pikir betul ini adalah isu di semua negara, namun kesiapan dari masing-masing negara untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang muncul dari COVID itu sangat berbeda-beda. Jadi ini nanti kelihatan sekali antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, atau negara-negara yang menggunakan sistem welfare dengan negara-negara yang masih menggunakan pendekatan kapitalis misalkan. Itu akan sangat berbeda kesiapan negaranya. Kemudian konspirasi teori, jadi saya tidak punya banyak argumen berkaitan dengan hal itu, tapi yang menarik itu adalah kasus memang data itu kita tidak bisa mempercayai data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi semua data yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti ada kepentingan politik, kan begitu ya. Kemudian hal yang sama juga dilontarkan dulu di awal-awal epidemi, bagaimana Cina misalkan tidak transparan dengan data yang dimiliki, dan hampir sekarang juga saya pikir banyak negara masih tidak sepenuhnya transparan dengan data. Namun yang menarik juga adalah angka kematian itu sebetulnya semua angka kematian yang terdeteksi dengan COVID. Jadi apakah pasien memang sepenuhnya meninggal karena COVID atau tidak, itu memang tidak. Kita masih belum punya data yang bagus. Misalkan satu pasien tua terdeteksi COVID tapi meninggal karena serangan jantung, ini masuk ke dalam kematian karena COVID. Jadi ini juga saya pikir menarik, tapi karena kita tidak punya data yang baik, seberapa banyak sebetulnya orang yang meninggal karena COVID atau seberapa banyak sebetulnya orang yang meninggal dengan COVID. Jadi ada tensi di situ. Tapi saya pikir melihat angka, kita memang harus sedikit vigilant. Jadi data itu bisa bias, sehingga harus diinterpretasikan dengan benar. Jadi apakah konspirasi terjadi? Saya tidak punya pendapat yang spesifik berkaitan dengan itu. Ya mungkin 5D ada tambahan mungkin? Silakan Bli Made, saya sudah unmute ya. Silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Saya sama seperti Pak Starse, saya tidak akan berkomentar tentang konspirasi ini. Sepertinya kalau saya melihat itu orang kurang kerja itu yang mau berpikir ke arah sana.
Kalau mengenai masalah kemiskinan, saya mungkin akan merujuk jauh ke belakang tentang apa namanya, tentang pemilihan bentuk perekonomian yang dilakukan oleh sebuah komunitas atau negara atau masyarakat. Jadi kita sekarang ini semua setuju memilih melakukan perekonomian yang berbentuk ekstraktif, artinya yang berorientasi selalu pada konteks bagaimana kesejahteraan ini bertumbuh tanpa batas. Sementara ketersediaan natural resource yang kita miliki ini adalah sangat terbatas dan finite. Kemungkinan sekali misalnya seperti di Bali yang kalau saya melihatnya adalah habis-habisan kita itu melakukan memilih industri yang namanya pariwisata. Dengan pertimbangan bahwa jauh lebih gampang untuk mendapatkan uang daripada melakukan kegiatan yang bersifat kreatif, yaitu misalnya sebagai seorang petani, sebagai petani ekonomi berbasis agraria. Nah, begitu terjadi misalnya wabah seperti sekarang ini, semua pilar-pilar perekonomian ekstraktif yang berbentuk pariwisata ini jatuh, runtuh. Tidak, misalnya sangat wabah ini mempengaruhi kuantitas jumlah kunjungan yang akan datang ke Bali. Dan jumlah kunjungan inilah yang dibagi-bagi dibagi-bagi nilainya secara finansial dan juga secara sosial ke masyarakat. Dan sekarang ini tidak ada. Nah, pada saat yang sama, kalau saya melihat misalnya ekonomi yang perlu bentuk perekonomian yang perlu kita pertimbangkan adalah restoratif ekonomi. Restoratif ekonomi yang biasanya itu adalah konsepnya revolving dan selalu yang menjadi contoh terbaik dari restoratif ekonomi itu adalah sistem pertanian, ekonomi pertanian, gitu. Di mana saya tidak ingin menyampaikan ini sebagai seolah-olah melihat sesuatu itu dengan dalam bahasa Indonesia. Saya ini tidak ingin berandai-andai yang ke belakang, yang seolah-olah di belakang itu jauh lebih bagus. Jadi kalau seandainya kita melakukan pemilihan perekonomian restoratif di mana misalnya sekian persen itu dipilih, sekian persen itu dipertahankan dengan benar, tidak semuanya melakukan industri turisme, mungkin resiliensi sosial dari masyarakat untuk bertahan terhadap wabah global ini lebih bagus. Misalnya contohnya, saya memilih tidak bekerja di turisme dan bekerja di bidang perdagangan rempah-rempah. Saya pikir kalau dengan kejadian seperti sekarang ini, ya mau ada wabah, mau tidak ada wabah, saya tetap saja jualan vanili atau saya tetap saja jualan lada. Dan remiten yang saya tradekan dengan masyarakat itu bisa dibagi dengan sangat merata. Dan kalau seandainya teknik daripada pertanian yang kita kembangkan dalam bentuk dalam frame restoratif ekonomi ini tidak lagi merusak lingkungan, dan mungkin mungkin resiliensi dari masyarakat kita ini akan jauh lebih tinggi kalau seandainya terkena wabah-wabah seperti ini. Ya, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Bli Made. Ada beberapa ini yang masuk, mungkin jawab singkat-singkat ya.
supaya waktunya kelewatan dari rencana semula. Dari Nomi Yasinta, menurut pernyataan Menkes terakhir menyatakan bahwa kita belum masalah. Yang ingin saya ketahui, apakah tidak memungkinkan untuk swab test di Indonesia? Dan selama ini saya sempat bahwa jika ingin tes mandiri sudah bisa untuk booking. Menurut Anda bagaimana dengan situasi ini di tengah pandemi? Tes ini menjadi bisnis. Ada yang menjual rapid test di Instagram dengan harga 500.000. Terima kasih. Jadi ini mungkin Dr. Sutarso berkaitan dengan inequality mungkin ya. Silakan Dr. Sutarso. Iya, terima kasih Nomi pertanyaannya. Jadi saya pikir ini juga salah satu COVID-19 ini justru mengekspos betapa satu negara itu sangat tergantung dengan negara lain gitu misalkan ya. Jadi banyak sekali negara-negara sekarang kelihatan bahwa industri kesehatannya itu sangat tergantung pada negara-negara lain. Cina salah satunya misalkan, atau Amerika misalkan 90% bahan baku obatnya berasal dari Cina. Kemudian Australia juga sama. Dan saya pikir juga apakah kita tidak mampu memproduksi tes sendiri? Mungkin saja mampu ya. Misalkan di India itu dia sudah bisa memproduksi satu alat tes swab sendiri yang bisa mendeteksi lebih dari 3.000 kasus per hari. Jadi tapi apakah sejauh mana kita siap untuk segera menyiapkan alat tes tersebut, saya tidak tahu. Kemudian pernyataan Menkes juga menurut saya agak misleading karena sampai sekarang total PCR, total fasilitas yang direkomendasikan oleh Kemenkes itu hanya 12 di Indonesia. Tapi sebetulnya kapasitas Indonesia lebih besar dari itu. Jadi kemudian pemerintah Indonesia juga belum menggandeng pihak-pihak swasta misalkan. Jadi kalau ini diberdayakan dengan maksimal melalui mekanisme koordinasi yang lebih baik, saya pikir kita mampu sebetulnya meningkatkan cakupan tes. Kemudian menarik, jadi apakah ini menjadi satu bisnis? Tentu saja ini menjadi satu bisnis ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan tes secara gratis ya dia harus mengakses secara out of pocket, jadi menggunakan uangnya sendiri. Jadi yang terjadi adalah tes hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya uang. Sedangkan masyarakat miskin itu tidak akan mampu melakukan tes secara mandiri karena biayanya terlalu tinggi. Jadi saya pikir ini juga kembali COVID-19 mengekspos lagi isu inequality yang memang sudah terjadi di sistem kesehatan Indonesia. Ya, mungkin Blimade ada tambahan, silahkan Bli. Kalau menurut saya mungkin kita kembali seperti apa yang dibilang Pak Sutarso tadi mengenai intervensi. Kalau seandainya fokus yang intervensi multidimensional ini mungkin daripada intervensi sosial, politik dan ekonomi ini yang mungkin perlu dijadikan kepala di dalam penanganan COVID ini. Seandainya kita berujung selalu berulang-ulang melakukan kegiatan, ada penyakit kita tangani dalam selalu fokusnya adalah medis, dan kalau ini adalah salah satu wabah yang pertama terjadi, padahal ini bukan sesuatu yang baru. 1920 ini terjadi model seperti ini juga. Dan saya pikir mungkin pemerintah sedang mempertimbangkan bagaimana membayangkan apakah murni public health misalnya all out seperti di Inggris di mana pembiayaannya sekarang ini sudah mencapai 5 triliun pound dan kita tidak punya itu gitu. Reserve dari devisa kita devisa Indonesia itu cuma sekitar 300 berapa miliar dolar gitu. Jadi sangat sesuatu yang hampir tidak mungkin ini dilakukan kalau seandainya semua kita berpikir dari sudut penanganan medis di Indonesia. Hampir tidak mungkin. Jadi mungkin yang perlu kita pertimbangkan adalah apa yang kita miliki, sarana sosial, politik dan yang lain-lain tanpa harus mengibuli itu misalnya yang perlu kita pikirkan. Mungkin di sinilah di mana kita orang-orang kesmas modern mulai harus melihat ada ruang lain yang perlu kita pikirkan atau kita pelajari untuk
dipakai sebagai sarana prevensi, treatment dan grieving yang lebih efektif begitu menurut saya. Baik, terima kasih Bli Made. Kita langsung pertanyaan berikutnya ya. Dari Nawati, bagaimana cara memastikan bahwa masyarakat yang benar membutuhkan menerima bantuan? Karena saya pernah baca data sensus masih belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Siapa yang memiliki peranan strategis untuk melakukan pendekatan multidimensional untuk memastikan pandemi ini meminimalkan risiko terhadap masyarakat? Bagaimana strateginya? Atur Suksma. Wah, ini dampak sosial benar ya. Silakan Dr. Ya. Ini saya pikir ini isu Indonesia dari zaman dulu. Jadi dari mulai Jamkesmas diberlakukan, kita selalu mengalami permasalahan di pendataan. Jadi kalau kita rely sama poor targeted, itu seperti yang saya sampaikan tadi, inclusion error-nya itu sangat tinggi, itu sebesar 71%. Itu sangat tinggi. Jadi masyarakat yang seharusnya tidak perlu mendapatkan bantuan itu pasti mendapatkan bantuan. Jadi kuncinya adalah kita memang harus memperbaiki. Kalau kita mau berbasis masyarakat miskin, itu pendataan harus diperbaiki. Tapi kalau kita lihat dampak dari COVID ini kan tidak hanya mengenai masyarakat miskin. Kemudian ada kemungkinan munculnya masyarakat miskin yang sebelumnya hampir miskin, dia bukan primary target dari program-program bantuan sosial. Kalau COVID ini terjadi, dia memang membutuhkan bantuan. Jadi saya pikir ini sudah saatnya kita mulai memikirkan pendekatan yang universal. Jadi tidak lagi poor targeted. Jadi poor targeted sudah pasti tidak memadai untuk konteks COVID. Cuman ini butuh political will yang sangat tinggi dari pemerintah karena memang akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu estimasinya mungkin sekitar 300 triliun kalau kita mau menerapkan satu bentuk pendekatan yang universal. Saya pikir itu. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan multidimensional. Sekali lagi strategi koordinasi harus kita perbaiki. Saat ini yang terjadi adalah miskoordinasi antara kementerian, itu masih terjadi miskoordinasi. Kemudian secara vertikal juga masih terjadi miskoordinasi. Jadi kuncinya adalah saya pikir balik lagi ke koordinasi yang lebih baik dan lebih transparan. Kalau saya melihatnya untuk konteks wabah dan multidimensional approach ini, kembali kalau seandainya kita mempelajari bagaimana wabah Ebola di Afrika itu sebenarnya diselesaikan oleh masyarakat dengan melakukan self-regulating sendiri-sendiri in response to common threat gitu. Kalau seandainya sudah dianggap bahwa ini adalah wabah dan masalah dari semua orang, kemampuan personal network masyarakat itu akan saling melakukan kontrol begitu, karena tidak ada lagi yang bisa distigmakan di dalam wabah yang namanya wabah seperti ini. Dulu kalau seandainya misalnya ada penyakit yang seolah-olah bahwa cuma orang tertentu yang akan kena, itu gampang saja, seperti yang Pak Sutarso tadi bilang, ini bukan masalah orang miskin lagi. Jadi misalnya melihat underlying health behavior yang ada di Indonesia, tingginya tingkat perokok, tingginya tingkat diabetes dan yang lain-lain, itu rata di seluruh strata masyarakat ini. Saya pikir masyarakat mungkin wabah ini memberikan ruang untuk saling contemplating what are we going to do now gitu. Karena saya pikir dengan keterbatasan dana yang kita miliki, it is impossible to ask the government to do anything. You know, any kinds of government policy itu perlu dana. Saya tidak ingin mengatakan bahwa keperluan dana itu selalu kaitannya dengan akan ada disunat, tidak. Saya pikir menyunat pun di COVID ini, di era corona ini, orang juga akan berpikir begitu karena semua orang affected. Dan kalau seandainya kita melihat misalnya bagaimana masyarakat itu, kalau seandainya kita lihat masyarakat West Afrika, di dalam setiap masyarakat itu mendadak menjadi epidemiologis,
sendiri-sendiri melakukan respon bagaimana menangani Ebola berdasarkan observasi setelah sekian banyak ada yang mati gitu ceritanya. Kalau konteksnya di Bali adalah mungkin bukan matinya yang menjadi konteks, yaitu matinya ekonomi ini yang akan membuat manusia di Bali itu melakukan self-regulating. Gitu. Apa yang harus kami lakukan sehingga turis mau datang lagi? Gitu. Mungkin itu yang pertama yang akan menjadi self-regulating ini. Jadi mengenai siapa yang wajar mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan, mungkin akan ada kebocoran 70% di awal pelaksanaan ini, dan saya pikir itu memang warisan warisan statistik yang sangat jelek yang kita miliki. Tetapi dalam penanganan wabah seperti ini, saya yakin masyarakat dimanapun, baik di Bali, di Jawa, dan yang lain-lain akan berusaha untuk melakukan self-regulating di dalam distribusi bantuan ini. Terima kasih, kita cepat lagi sedikit ya. Ini ada pertanyaan tentang kriteria PSBB sebenarnya seperti apa, sejauh mana terjadi signifikansi peningkatan baru boleh PSBB, dan bagaimana dengan Bali sendiri. Mungkin tidak berkaitan langsung dengan dampak sosial yang kita bahas hari ini, tapi mungkin saya bisa berikan gambaran sedikit. Kalau di persyaratan PSBB itu kan dari Kemenkes ada kasus sendiri, epidemiologinya, kemudian kesiapan daerah dan lain sebagainya. Ini memang dari konteks pencegahan penyakit dan emerging disease ya, biasanya tidak harus menunggu kasus banyak ya, karena kalau kita lihat pemodelan epidemiologi, semakin belakangan kita bertindak, maka semakin banyak kasus. Ya, kita lihat perbedaan US dengan Korea, misalnya perbedaan 45 hari saja bisa menimbulkan perbedaan dalam jumlah puncak kasus. Jadi sehingga kita mungkin berkaca pada New Zealand yang paling berhasil karena begitu dia sudah langsung karantina wilayah atau lockdown. Jadi kalau menurut kami di Kesmas dan di epidemiologi sendiri sebetulnya tidak harus menunggu kasus yang banyak. Jadi saya kira memang ada kesalahan konsep sedikit PSBB ini kalau menurut kami di akademisi. Karena konteksnya harusnya wilayah nasional bukan daerah, karena kan penyakit tidak mengenal batas wilayah gitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagus Redika Janasuta, angka kasus COVID-19 itu dengan contoh di Bali sekitar 150-an dan di Jogja tujuannya untuk bahwa wilayah tersebut angka penderita seluruh bisa tinggi atau dari mana? Itu ya maksudnya ya. Mengetahui bahwa angka penderita suatu wilayah bisa tinggi atau rendah. Dalam kondisi emerging disease saya sampaikan tadi satu kasus saja itu sudah termasuk concern ya. Makanya kalau kita lihat konsep dari angka reproduksi itu kalau R0-nya 2, 1 akan jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sehingga memang tidak ada batasan pasti berapa orang yang terinfeksi baru bisa disebut sebagai tinggi atau rendah. Jadi, mohon maaf saya cepat-cepat bahas ini karena waktunya sudah ini ya. Nah, ini pertanyaan dari Putu Yuswan Dewi, kayaknya kenal ini ya. Social cohesion saat ini sedang diuji dengan meningkatnya stigma terkait COVID-19, kemungkinan karena ketakutan. Upaya apa yang mestinya diambil untuk membalikkan situasi ini, sehingga social cohesion dan social capital bisa menjadi kekuatan bersama. Mungkin bisa Dr. Sutarso dan Blimade berikan tanggapan terkait ini. Silakan. Blimade mau duluan? Silakan Pak Sutarso yang kebetulan. Yeah. Jadi saya pikir kembali lagi bahwa community system strengthening ini menjadi satu kunci kalau kita bicara tentang social cohesion. Jadi Blimade tadi menyampaikan bahwa di semua sistem masyarakat itu ada satu bentuk social networks. Jadi saya juga percaya bahwa social networks ini adalah satu bentuk social capital yang harus kita leverage dengan maksimal. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah dengan community system strengthening. Jadi community system strengthening ini sangat diabaikan dalam berbagai konteks penguatan sistem kesehatan di berbagai negara. Jadi saya pikir ini sudah saatnya kita mulai memikirkan community system sebagai bagian dari
sistem kesehatan. Jadi kalau itu kita pertimbangkan dari awal, saya pikir ini akan terjadi dengan sendirinya. Mudah-mudahan nanti akan terbentuk solidaritas secara organik. Jadi dia tidak hanya superficial. Jadi kalau sudah terbentuk solidaritas secara organik, saya pikir pasca krisis pun social capital itu akan tetap berjalan dan berfungsi di masyarakat. Jadi saya pikir itu. Blimade, silahkan. Kalau saya melihat misalnya social cohesion yang ada dalam traditional social cohesion yang ada, kalau dimanapun ya misalnya di Bali atau di tempat lain di Indonesia gitu, yang penting misalnya kalau seandainya masyarakat yang merasa memiliki social cohesion itu dalam sebagai sebuah komoditas budaya gitu, yang penting masyarakatnya terbuka bahwa social cohesion ini bisa didissect atau bisa dipakai oleh dalam yang disesuaikan dengan desain universal berdasarkan pola pemikiran universal public health begitu ceritanya. Kalau di Bali misalnya, apakah memang perlu kalau seandainya nyepi itu secara infrastruktur sosialnya itu adalah salah satu bentuk social distancing mekanisme yang bagus, apakah perlu itu misalnya harus dicarui dan yang lain-lain yang sehingga akhirnya membentuk justru berdampak negatif karena terjadi kerumunan orang banyak. Nah ini apakah mau disekulerkan social cohesion yang ada? Ini yang agak susah kadang-kadang kalau seandainya kita melihatnya dari konteks budaya gitu. Itu ada bagus semua, ada bagus seperti yang kita miliki, tetapi dalam praktik sehari-harinya harus ada ininya gitu. Misalnya begitu habis kita memakai anggaplah nyepi sebagai PSBB gitu misalnya, besoknya itu ada ngembak nyepinya gitu. Nah, akan mungkin terjadi nanti. Nah, ini mau nggak diterima oleh masyarakat sebagai pemilik daripada yang namanya sacred social cohesion gitu. Kalau seandainya itu mau didudukkan, misalnya, oke, saya sebagai misalnya kita di mana saja sebagai professional public health scientist, gitu misalnya, oke, saya mau ambil ini, tetapi saya tidak mau mengambil bagiannya yang itu. Kalau itu dibolehkan, kemungkinan akan bisa terjadi, bisa efektif. Oke. Baik, Blimade, terima kasih responnya. Karena keterbatasan waktu, satu tim jawab ya sesuai dengan topiknya. Kalau untuk dijawab, Nana juga sudah bertanya dari Rane Kawati. Apakah dari sisi public health, kalau lihat sekarang sudah cukup yang dilakukan Indonesia, dan ada berapa daerah di Indonesia yang sudah melaksanakan PSBB walaupun mungkin belum efektif? Apakah berarti sebetulnya negara mampu untuk PSBB? Mungkin jawaban singkat dari Sutarso. Pak Sutarso aja, silakan. Jadi apakah cukup? Jadi saya pikir belum. Jadi jawaban singkatnya belum, karena memang masih banyak PR yang harus kita bereskan dan jumlah kasus juga belum sepenuhnya terdeteksi. Jadi cakupan tes kita masih terbatas. Jadi saya pikir itu PR dari pemerintah. Kemudian apakah sudah saatnya melakukan PSBB? Sebetulnya iya. Jadi saya pikir gradasi dari PSBB ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi ini harus diterapkan secara nasional, jadi tidak bisa berbasis daerah. Kalau berbasis daerah pasti nanti hasilnya tidak akan efektif. Jadi harus diterapkan secara nasional, nationally implemented. Jadi ya saran dari Kemenkes mungkin menurut saya agak kecewa juga sebetulnya membaca Permenkes yang dikeluarkan itu diusulkan adalah berbasis wilayah. Kemudian sudah diterapkan di beberapa wilayah, ya di Jakarta sudah diterapkan, daerah-daerah lain juga sudah mulai menerapkan, tapi sekali lagi sporadis itu tidak akan mampu mencegah penularan COVID, ini harus diterapkan secara nasional. Masih mute, Bli. Sorry, tadi udah unmute, malah di-mute jadinya ya. Ada beberapa pertanyaan, kita jawab secara singkat. Ini ada
Pertanyaan apakah uang kertas atau uang logam bisa menularkan? Kita tahu dari publikasi yang masih preprint di Medarchive khusus untuk SARS-CoV-2 bisa bertahan di kertas ya 24 jam ya. Jadi memang harus berusaha untuk menggunakan non tunai ya. Kemudian berapa lama vaksin COVID-19 tersedia? Kita juga tahu sudah di fase awal sudah mulai paling cepat kemarin dari publikasi di Medarchive juga paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Jadi memang tidak bisa cepat karena dia harus melalui tahapan-tahapan uji klinik, ada fase-fasenya ya. Kemudian ada pertanyaan tentang dampak COVID-19 mempengaruhi SDG. Apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor untuk menangani mencegah pandemi COVID-19 saat ini? Dari Visita Kandau. Kaitannya dengan SDG mungkin Dr. Stase? SDG nomor berapa tadi? Saya tidak hafal SDG, yang pasti dia akan berdampak pada beberapa multidimensi. Jadi saya pikir sekali lagi bahwa COVID-19 ini bentuknya sangat multidimensional, dia akan berpengaruh ke semua lini human development. Jadi saya pikir kita masih belum tahu dampak langsungnya seperti apa, tapi saya pikir ke depannya kalau kita lihat nanti di 5 atau 6 tahun ke depan itu akan kelihatan bahwa pandemi COVID ini akan berdampak kepada semua lini dari human development indicators. Jadi saya pikir akan berdampak ke semua indikator. Ya kalau saya tambahkan mungkin karena kita berdua tinggal di kebetulan negara yang dianggap sebagai penyumbang biaya SDG ini, kalau seandainya sekarang ini misalnya di Inggris itu kita defisit sampai 5 triliun pound gitu untuk pembiayaan ini, saya pikir daya beli dari negara Inggris ini juga akan berkurang. Jadi yang akan menjadi fokus dari negara seperti Inggris ini adalah pemulihan ekonomi dalam negeri. Dan sudah tentu misalnya sumbangan-sumbangan yang ke dalam misalnya organisasi-organisasi yang pelaksana SDG seperti kemarin WHO Amerika memutuskan untuk tidak menyumbang lagi. Itu bukan karena tindakan politik, karena mereka tidak punya uang sama sekali. Ditambah lagi misalnya sekarang ini di Amerika harga minyak WTI mereka yang datang dari Shell itu minus $37 per barrel. Mereka memang tidak memiliki cadangan uang lebih untuk bisa disumbangkan ke sana sini untuk membeli political clout gitu. Kalau di Inggris ya kita sekarang ini cuma fokusnya bagaimana bisa hidup di dalam negeri sendiri, memakai cadangan yang pernah kita dapatkan dari merampas di negara-negara lain sewaktu masa kolonial itu. Jadi sorry saja negara kita di Indonesia salah satunya akan berdampak tidak mendapatkan ceperan yang bisa kita pakai untuk disposal income seperti selama ini. Mungkin kita harus berpikir benar-benar multidimensional bagaimana pemulihan ekonomi kita masing-masing. Terima kasih, Li. Model pencegahan atau penanggulangan COVID yang seperti apa yang paling efektif, mengingat setiap negara punya model yang berbeda-beda. Pertanyaan dari Oirun Nisa. Ada yang mau berikan jawaban singkat? Jadi model itu tidak ada model yang ideal. Jadi kalau saya berpandangan bahwa there is no silver bullet, jadi harus disesuaikan dengan konteks lokal. Jadi pendekatan misalkan lockdown dini itu berhasil di New Zealand, tapi itu mungkin belum tentu berhasil di Indonesia. Kemudian PSBB itu berhasil di Australia, misalkan social distancing berhasil melandaikan kurva, belum tentu itu juga berhasil di Indonesia. Jadi saya pikir harus dilihat konteks lokalnya seperti apa. Jadi struktur sosial, struktur ekonomi, struktur kultural itu perlu dilihat. Nah, untuk Indonesia barangkali yang menurut saya yang kemungkinan besar akan berhasil itu adalah intervensi kultural. Jadi itu mungkin yang akan lebih banyak mendongkrak atau mendongkrak keberhasilan dari intervensi public health. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Gita, kayaknya kenal nih. Menurut Dr. Sutarsa, Bali sudah saatnya mengajukan PSBB atau mungkin ekstrim melakukan lockdown untuk dapat mempercepat eliminasi COVID-19? Mohon pendapatnya. Kalau social distancing harus segera diterapkan.
gradasinya seperti apa itu mungkin ahli epidemiologi dan teman-teman di Bali mungkin lebih paham. Tapi saya pikir kalau social distancing harus segera diterapkan, dan memang sudah diterapkan gradasinya. Sekolah sudah mulai ditutup, kemudian fasilitas bekerja juga sudah mulai dikurangi. Apakah perlu karantina wilayah? Ini saya tidak punya pendapat yang tegas. Ya saya pikir karantina wilayah ini agak sedikit susah ya kalau saya pikir untuk diterapkan di Bali. Tapi social distancing saya pikir harus segera diterapkan. PSBB visible, lockdown masih jauh, gitu ya kesimpulannya. Yeah. Kemudian ada dari Dr. Gede Artawan di chat menambahkan ya kriteria PSBB. Terima kasih Dr. Artawan, epidemiologis kita. Bisa yang tadi bertanya tentang kriteria PSBB bisa cek di chatnya. Kemudian dari Mbak Orenisa minta materi, boleh nanti ya di-share ya PPT-nya. Dan ada info dari Mbak Yeni, alat rapid test akan diproduksi massal mulai 30 April oleh Bio Farma. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya untuk melakukan survei mungkin ya, untuk mengetahui seberapa besar sebetulnya kejadian di masyarakat. Kalau tidak salah ada publikasi terakhir baru kemarin ya yang melakukan survei itu di sebuah daerah di Austria kalau salah ya, itu ketemunya angka yang sudah positif dari serumnya ya, di surveinya itu 5 kali lipat dari yang dilaporkan oleh pemerintahnya. Itu yang di sana. Jadi memang belum tentu juga di sini karena prevalensi tergantung sekali dengan prevalensi di setiap wilayah ya, survei. Sehingga kalau ada produksi massal dan pemerintah mampu membiayai, bagus juga dites seluruh penduduk gitu ya. Tes seluruh penduduk sehingga kita tahu, oh jangan-jangan ternyata Bali benar-benar sudah kebal semua. Terjadi semua maksudnya. Dan tidak apa-apa, artinya asimptomatik kebanyakan dan tidak muncul gejala. Ya, jadi memang model di Singapura juga menunjukkan bahwa PCR tidak bisa sebagai model tunggal untuk diagnosis dan mereka harus melakukan dengan rapid test antibody ini. Jadi memang sangat menarik kita belajar live ya apa yang terjadi setiap hari dari berbagai informasi yang kita dapatkan di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah perspektif lain tentang aspek sosial ya, personal network. Dari Blimade, terima kasih banyak. Selamat pagi di ini ya di UK ya, belum di Inggris ya. Maaf, kopinya sudah bicara dan Dr. Sutarso mungkin udah jam tidur di sana ya, belum ya? Buat malam di sana. Belum, baru jam 6. Oke. Tapi kalau Canberra lockdown sama-sama sepi sih ya. Iya. Pengaruh. Ya. Kayak tuangan timbal. Semua saya catat dari tadi ada 100 partisipasi untuk Bapak Ibu yang belum sempat mengisi link untuk untuk sertifikat, ada SKP Yakni. Ya, saya share lagi formnya, silakan diisi, nanti akan mendapatkan e-certificate. Pertemuan seri berikutnya kita akan dapat dukungan dari ID juga, dan ada SKP ID untuk teman-teman dokter. Itu topiknya tentang pengendalian tembakau dan COVID-19. Jadi sekitar tanggal 1 Mei nanti kita akan announce lagi tentang seri kedua dari sosial epidemiologi perspektif tentang COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bersedia di jam-jam rawan tidur siang, tidur sore, 100 orang luar biasa. Terima kasih Sutarse, terima kasih Blimade Setiawan dan semua yang sudah berpartisipasi. Saya Heri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sudah mengadakan seminar.